Ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Yang pertama itu ada spermatogonium. Spermatogonium merupakan sel induk sperma yang mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel spermatosit primer. Sel ini bersifat diploid 2 yang berarti memiliki pasangan kromosom lengkap. Spermatosit primer ini merupakan sel yang akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel anak yang disebut spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan mitosis 2 yang menghasilkan 4 sel spermatid yang masing-masing bersifat haploid N yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Nah, selanjutnya itu ada spermatid. Spermatid ini merupakan sel yang akan mengalami pematangan dan diferensiasi lebih lanjut untuk membentuk spermatozoa atau sel sperma dewasa. Nah, yang terakhir itu ada spermatozoa. Spermatozoa itu merupakan hasil akhir dari spermatogenesis yang siap untuk membuahi sel. Selanjutnya ada struktur sel sperma. Struktur sel sperma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala berbentuk oval dan berisi inti sel atau nukleus yang membawa informasi DNA atau kromosom. Bagian tengah merupakan penghubung antara kepala dan ekor sperma dan di dalamnya terdapat banyak mitokondrian. Bagian terakhir itu bagian ekor. Bagian ini berbentuk panjang dan menyerupai cambuk yang memungkinkan sperma bergerak. Ekor ini berfungsi sebagai alat gerak sperma untuk berenang menuju sel telur melalui gerakan berputar. Di 3 bagian ini terdapat bagian lainnya di dalamnya. Yang pertama itu ada akrosom. Akrosom ini membantu sperma menembus sel telur. Yang kedua itu ada nukleus. Nukleus ini menyimpan materi genetika berupa DNA atau protein. Selanjutnya bagian leher. Bagian leher ini mengatur mikrotubulus utama zigot setelah pembuahan menyimpan mitokondrian yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang selanjutnya ada mitokondrian. Mitokondrian ini menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergeraknya sperma dan menghasilkan ATP, membantu kapasitalisme sperma, membantu homeostatis kalsium, membantu pembentukan spesies oksigen reaktif, dan yang terakhir membran plasma. Membran plasma ini menyeleksi molekul yang boleh masuk ke dalam sel, yang berfungsi untuk melindungi sperma dari cedera di luar sel, membantu interaksi antara sperma dan sel telur, dan yang terakhir membantu proses pembelahan sel. Oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan sel telur yang terjadi pada ovarium. Bagian pertama itu ada oogonium. Oogonium merupakan proses awal dari oogenesis. Oogonium juga memiliki sifat sel diploid 2 yang mengalami pembelahan melalui mitosis yang menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini akan terbelah lagi melalui meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan pola primer, atau bisa disebut juga badan kutub primer. Badan pola primer ini akan membelah lagi melalui meiosis 2 dan menghasilkan badan polar sekunder. Badan pola primer ini berukuran lebih kecil daripada oosit sekunder. Oosit sekunder akan mengalami pembelahan melalui meiosis 2 untuk menghasilkan ootit. Dan badan polar sekunder, ootit akan membelah lagi menjadi ovum yang merupakan gamet fungsional. Selanjutnya itu ada struktur ovum. Struktur ovum memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada corona radiata. Corona radiata merupakan membran sel telur yang membentuk oleh sel-sel folikel dan membantu zona pelosida menarik sperma. Dan selanjutnya itu ada nukleus. Nukleus merupakan struktur sel yang berperan dalam produksi protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio.
Selanjutnya ada plasma membran. Plasma membran memiliki cadangan makanan yang disimpan dalam cytoplasma untuk mendukung perkembangan embrio awal yang terdiri dari protein, lipid, dan karbohidrat yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi untuk embrio. Selanjutnya ada perivitelin piece. Perivitelin piece merupakan rongga atau celah sempit antara zona pellucida dan membran plasma pada ovum atau sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada zona pellucida. Zona pellucida merupakan membran transporan tebal yang terletak di antara membran vitelin. Lapisan ini berperan dalam meningkatkan sperma ke ovum dan mencegah polimerasi. Selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang mengisi ovum dan mengandung organel sel yang berfungsi untuk menyediakan ruang bagi organel sel untuk menjalani fungsinya dan menyimpan cadangan makanan untuk embrio. Selanjutnya ada follicle cell. Follicle cell memiliki lapisan yang mengelilingi ovum. Sel-sel follicle menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu proses masuknya sperma ke dalam ovarium. Yang pertama itu ada sel folikel. Sel folikel berperan untuk siklus menstruasi dan kesuburan. Nah, yang kedua itu ada enzim dalam akrosom. Enzim dalam akrosom membantu sperma menembus sel telur dan mencapai pembuahan. Nah, setelah itu ada membran plasma ovum. Membran plasma ovum ini untuk menghasilkan sperma selama proses fertilisasi. Yang keempat itu ada zona pellucida. Zona pellucida ini melindungi sel telur dan embrio ketika mau masuk ke dalam ovarium. Nah, bagian yang kelima itu ada badan basal sperma. Badan basal sperma itu tempat perkembangan embrio sebelum implantasi. Selanjutnya ada nukleosperma. Nukleosperma merupakan inti sel sperma yang mengandung DNA dan protein. Dan yang terakhir yaitu granula kortikal. Granula kortikal merupakan fungsi untuk membantu perlindungan dan dukungan embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya itu ada fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sperma dan ovum sehingga membentuk sigot. Yang pertama itu ada indung telur. Indung telur merupakan tempat pembuahan antara sperma dan ovum setelah melalui ejakulasi. Gambar pertama ini merupakan gambar sel telur yang akan keluar dari ovarium yang bisa disebut ovulasi. Ia akan menuju tuba Fallopi dan akan melepaskan oosit sekunder. Pada hari pertama ini, proses peleburan inti sperma dan ovum membentuk sigot. Selanjutnya, pada hari kedua ini sel akan terbelah menjadi dua. Nah, selanjutnya pada hari ketiga sel akan membelah lagi menjadi 4 sel. Dan selanjutnya pada hari keempat sel akan membelah menjadi 16 dan akan terus membelah sehingga membentuk kumpulan sel yang berbentuk anggur yang bisa kita sebut juga morula. Nah, pada hari kelima morula mulai terbentuk. Morula itu tahap awal perkembangan embrio yang berupa massa padat sel-sel yang disebut blastomer. Nah, pada hari kelima kita bisa menyebutnya blastokista awal atau morula. Pada hari ke-6 sampai ke-7 blastokista tahap akhir yang akan menempel pada dinding-dinding endometrium. Yang terakhir ini ada embrio. Embrio merupakan tahap awal perkembangan sel yang berasal dari proses reproduksi. Let's go!